Saudara, lantas apa yang harus dibenahi usai Indonesia dipastikan gagal melaju ke Piala Dunia 2026? Apakah taktik yang diterapkan dalam pertandingan selama babak kualifikasi sudah efektif? Selengkapnya kita akan bahas bersama analis sepak bola Gita Suwondo dan podcaster Box to Box Football Rossi Finza. Selamat pagi Mas Gita, selamat pagi Mas Rossi. Selamat Apa pagi, kabar? Erik. Selamat Baik, pagi baik. Edwin, baik. Luar biasa. Nah, mungkin langsung kita ke Mas Gita terlebih dahulu. Mas, melihat hasil pertandingan tadi, kiranya apakah ada perubahan strategi dari permainan Indonesia yang berubah dibanding melawan Arab Saudi? Dan dinyatakan oleh Kluivert sudah lebih baik. Tapi kalau dari perspektif Mas seperti apa? Saya harus mengatakan surprise ya ngelihat line up tadi malam. Akhirnya saya bisa berpikir, oh ini orang ini mikir juga akhirnya. Artinya dia nggak keras kepala juga dengan taktiknya dia. Eh, Tetap dengan pola 4-3 dengan dua back sejajar, tapi lebih ke 4-3-3. Kemarin dia hanya ada Joe Pelupesi sebagai DM, kemudian Tom Haye jadi attacking midfielder. Ada tambahan Calvin Verdong yang saya pikir ini missing link kita pada saat melawan Arab Saudi. Kemudian Jay Izzes dan Rizky Ridho bermain luar biasa. Kevin Dix jadi bek kanan. Artinya ini pilihan-pilihan yang terbaik di belakang termasuk penjaga gawang dan juga di tengah. Mungkin babak pertama kita agak kurang kekuatan di depan dengan Miliano ada di bangku cadangan. Kemudian oleh Romani yang tampaknya masih hanya bisa bermain untuk satu babak ya. Makanya dia dimasukkan ke babak kedua. Dan Ricky Kambuaya yang juga tidak terlalu bermain baik dibandingkan biasanya justru kali ini. Tapi secara keseluruhan sebenarnya ini tim terbaik yang dimiliki Kluivert dan harus diajukan jempol dengan pilihannya dia. Untuk pertama kalinya dalam 4 pertandingan menghadapi Irak kita bisa mereduce kekuatan Irak sehingga mereka hanya menghasilkan dua shot on target sepanjang pertandingan. Biasanya mereka terus membombardir pertahanan kita, tapi tidak kali ini. Walaupun hasilnya tetap tidak berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia dan juga keinginan Kluivert sendiri dan juga tim pastinya. Wah, oke. Nah, ini tadi disebut dari 4 pertandingan, berarti kali ini juga akhirnya ada kepala yang diputar gitu ya Mas ya, otak yang akhirnya berjalan Iya. sinkron untuk akhirnya memecah pertahanan dari Irak. Nah, kalau Iya. untuk Mas Rossi sendiri, Mas bagaimana Anda melihat taktik yang ditetapkan oleh Patrick Kluivert dan diterapkan di lapangan? Lalu sebenarnya kalau kita mau berbicara apple to apple, apakah ada perbedaan signifikan dengan taktik yang waktu itu diterapkan oleh Shin Tae-yong? Kalau secara apple to apple dengan Sintayong jelas ada perbedaan ya, karena kalau melihat bagaimana Patrick Kluivert bekerja, terus kemudian Sintayong dulu bekerja, terlihat jelas gimana Patrick Kluivert berusaha lebih proaktif ketimbang Sintayong yang dulu lebih pragmatis gitu. Jadi sebenarnya sih kalau buat saya pribadi antara proaktif atau pragmatis itu ada plus minusnya sendiri. Tinggal bagaimana menerapkan di lapangan apa namanya pola-polanya itu udah tepat atau belum gitu. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi Arab Saudi, kita main dengan formasi 4 back, tapi kerapatan antar lininya kurang terjaga. Makanya kemudian kita memberi banyak ruang untuk para pemain Arab Saudi gitu. Dan dari situ kemudian mereka mendapatkan peluang dan akhirnya mencetak gol gitu. Sementara ketika menghadapi Irak semalam, formasinya sama dengan 4 back juga gitu. Tadi sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Mas Gita. Tapi yang membedakan di pertandingan melawan Irak itu saya melihat bagaimana coach Patrick Kluivert bisa membuat gap antar lini yang tadinya ada pada pertandingan melawan Arab Saudi itu menjadi hilang, menjadi nihil sama sekali. Dan itu yang sebenarnya bikin kita bagus sekali tampil di babak pertama. Irak kesulitan untuk membongkar pertahanan kita, kesulitan untuk membangun serangan dari lini tengah, sampai kemudian di babak kedua Graham Arnold pelatih mereka memasukkan Zidane Iqbal, dan saya kira itu yang mengubah permainan Irak pada babak kedua. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti artinya di laga awal Indonesia sempat menekan ya di awal, tapi kenapa bisa kecolongan Betul. akhirnya untuk Mas Gita? Tadi Mas Gita bilang di awal kurang, tapi sebenarnya kalau kita lihat menekan gitu Mas. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di babak pertama sih kita tidak dapat peluang. Itu aja intinya. Ada peluang dari Mauro Silva kayak yang kemudian menyamping, tapi selebihnya kita tidak dapat peluang. Tapi kita menguasai jalannya pertandingan jelas. Midfield itu punya kita. Kita lebih apa ya, lebih pegang bola dibandingkan dengan Irak sendiri. Itu yang agak bikin saya kaget. Tapi memang pergantian kita di babak kedua dengan 3 pergantian awal Meliano kemudian masuk, oleh Romani juga masuk ke tidak apa ya, pemain-pemain ini justru bukan tidak membawa hasil positif, tidak sebagus pemain-pemain pengganti yang ditampilkan oleh Irak. Artinya tadi ya udah dibilang sama Rossi tadi kan, Ali Yassin masuk, kemudian Zidane Iqbal masuk, ke semuanya 4 pergantian yang dilakukan Irak itu membuahkan hasil untuk mereka. Memang di mana-mana itu
di dalam pertandingan di mana dua tim yang sangat seimbang yang harus yang biasanya pemenangnya adalah tim yang tidak melakukan blunder terlebih dahulu. Dan kalau kemarin mau dilihat detailnya adalah blunder dari Rizky Ridho ya. Tapi saya nggak menganggap itu sebuah kesalahan Rizky Ridho. Blunder tapi dia mencoba mengatasinya dengan merebut bola kembali, tapi kemudian bolanya direbut kembali oleh para pemain Irak dan kemudian kerjasama mereka yang diakhiri oleh Zidane Iqbal yang membuahkan hasil. Kalau kita bicara pertandingan pertama ada blunder dari Mark Klok, tapi kemudian sepanjang pertandingan Mark Klok seperti tidak berfungsi di lapangan tengah. Tidak demikian dengan Rizky Ridho, dia bermain sangat baik, membela pertahanannya dengan sangat baik, banyak clearance yang baik, banyak bloknya yang baik. Hanya tadi sebuah kesalahan kecil yang kemudian dihukum oleh Irak itu aja. Tapi selebihnya sebenarnya kita mengimbangi Irak dari sisi permainan, tapi mungkin tidak dari sisi hasil. Ya mungkin kurang tepat kalau kita tidak menghargai pemain karena Betul. pemain-pemain ini sudah memberikan semuanya walaupun harus tersingkir. Andaikan ini hanya di putaran ketiga di mana kita masih punya sisa 8 pertandingan, ini tim yang tadi malam bermain akan sangat menjanjikan. Mungkin tidak sekarang karena mereka tersingkir, itu aja bedanya. Tapi kan memang balik-balik lagi, tanya Rossi deh, football itu selalu kejam terhadap hasil. Betul. Itu Jadi memang aja. memang bukan hanya faktor pemain, faktor strategi, tapi timing juga penting, Mas. Tapi kalau kita Ya. tadi lihat dari komposisi yang Mas jelaskan, Mas Gita menganggap berarti semua lini ini sudah bekerja dengan maksimal, sudah tepat sasaran, efektif Ya. seperti itu, Mas. Sudah tepat. Mungkin di depan kita kurang apa ya? Kurang greget untuk cetak gol karena kita tidak bisa memakai Ole Romani sepanjang 2 kali 45 menit. Emiliano Jonathans juga yang punya kecepatan di kanan tidak main sepanjang 2 kali 45 menit. Hanya di babak kedua. Tapi balik-balik lagi setelah mereka masuk, justru pergantian Irak yang membuat mereka lebih menguasai lapangan tengah. Itu tadi kenapa kemudian passing-passing kita yang bagus di babak pertama harus kita ganti dengan crossing yang tidak membahayakan pertahanan Irak. Setelah mereka unggul baru kita main passing-passing kembali yang berbuahlah sebenarnya ke daerah pertahanan Irak walaupun tidak menghasilkan shot on target, tapi ada beberapa kali kita membahayakan pertahanan Irak. Luar biasa. Jadi Mas Rossi, pertanyaan yang sama mungkin, apakah semua lini sudah efektif? Dan pastinya ini kalau kita lihat ada keputusan pergantian pemain, itu juga mungkin perspektif dari Mas Rossi seperti apa? Ya kalau melihat antar lini saya merasa bahwa ini jauh lebih baik ketimbang Arab Saudi nih. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa ketika menghadapi Arab Saudi antar lini itu ada banyak sekali jarak yang bisa dimanfaatkan oleh pemain lawan gitu. Nah, pada pertandingan Irak ini tidak ada gitu. Kita bisa melihat bagaimana ketika Irak berusaha melakukan build up serangan, mereka biasanya mengalirkan bola ke pinggir gitu. Karena tengah itu compact buat para pemain Indonesia gitu. Jadi kesatuan itu ada. Terus kemudian usaha kita untuk mengkreasikan peluang itu juga ada. Cuman yang kurang menurut saya mungkin perkara efektivitas aja kali ya. Beberapa kali juga saya melihat peluang salah satunya yang disepakannya di Eleanor Raiders itu juga gagal. Padahal itu posisi dia ada tepat di depan gawang gitu. Jadi menurut saya itu efektivitas aja, perkara efektivitas, perkara eksekusi. Dan mungkin kalau misalkan bisa evaluasi, saya pikir kita juga harus bisa punya combination of play di sekitar kotak penalti lawan. Karena kalau melihat banyak sekali para pemain yang berdiri tapi kurang combination of play itu agak kurang rasanya ya. Makanya kemudian kita tadi lebih banyak crossing, lebih banyak umpan direct ke depan. Jadi saya pikir kalau evaluasi itu saja kalau menurut saya. Oke, Mas Gita, mungkin mirip-mirip nih dengan Mas Rossi. Pertanyaannya adalah terkait dengan evaluasi. Kiranya dari sisi kepelatihan, Patrick Kluivert bagaimana Mas ke depannya yang harus dipertahankan atau mungkin dievaluasi dan ditingkatkan. Lalu juga apakah harus dilakukan agar talenta lokal ini dapat bersaing dengan pemain diaspora? Iya, kalau reward dan punishment harusnya ada, tapi saya nggak menganggap bahwa punishmentnya itu harus kemudian dia keluar, karena kalau keluar jadi kita balik lagi dari nol dengan kepelatihan yang baru, siapapun yang jadi pelatih, apalagi kalau pelatihnya dari luar, dia pasti kan akan bawa bawa apa ya asisten-asisten yang baru, artinya kita mulai kembali dari nol. Ini kedepannya ada AFF tahun 2026, ada Piala Asia di bulan Januari, 7 Januari 2027 sampai 5 Februari 2027. Artinya disinilah ujian bagi Clever sesungguhnya apakah dia bisa memainkan permainannya sepanjang pertandingan seperti halnya yang sama dengan tadi. Kalau boleh dibilang ini salah satu permainan terbaik yang dia tampilkan sejauh ini. Dan dari 8 pertandingan di mana dia salah pasang pemain, salah formasi 4 kali dengan kekalahan, baru kali ini dia kalah dengan dia formasi yang tepat. Jadi masih jangan di apa ya, jangan, saya nggak setuju juga dengan tagar dia out karena masih harus apa ya, harus diuji lagi apakah dia pantas atau tidak dan hanya dari turnamen itu dia bisa melakukan.
Tapi AFF tahun 2026 dia tidak akan bisa memakai para pemain diaspora karena tidak akan diizinkan oleh klub. Itu yang membuat saya pikir kalau dia diperpanjang atau dipertahankan, dia harus sering ada di turnamen-turnamen Super League, BRI Super League di liga domestik kita untuk memantau para pemain. Jadi terutama di lini depan ya, karena sejauh ini kan kita punya Bagaskara dari Dewa United, punya striker-striker yang bisa terlihat lah dengan dia banyak memantau, bisa mempoles pemain-pemain ini. Ramadan Sananto tadi dimasukkan karena situasinya adalah kita harus mencatat kemenangan, dia menggantikan Joe Pelupesi. Ada banyak Ramadan dan Ramadan Sananta yang lain yang ada di liga kita yang bisa diperhatikan oleh Clever dan timnya untuk kemudian mencoba dimainkan di tim nasional. Karena FIFA Match di bulan November nanti akan ada 2 pertandingan, pilihan pertandingan dari federasi yang juga harus bagus. Jangan sampai kita hanya menghadapi pertandingan-pertandingan dengan lawan yang lemah, seolah-olah kita menang, tapi sebenarnya tidak ada hasilnya. Seperti halnya pada saat kita mengalahkan China Taipei di bulan September lalu. Oke, jadi otak, tubuh semua harus sinkron. Nah, kalau untuk Mas Rossi tadi melihat ada beberapa pertandingan ke depannya, salah satunya Piala Asia yang kita nanti-nantikan, apakah ini jadi ajang untuk Patrick Kluivert akhirnya membuktikan kalau evaluasi ini nyata, dan terkait dengan line up seperti apa, Mas? Line up untuk Piala Asia maksudnya? Betul. Apakah harus ada yang Iya. ini kulik-kulik lagi, digodok lagi? Kalau menurut saya line up yang ada di timnas sekarang sudah cukup bagus ya. Kita lihat juga Patrick Kluivert juga berani untuk melakukan bongkar pasang. Ada yang dilepas tidak masuk skuad, ada juga pemain baru masuk skuad gitu. Dan sejauh ini sih ada beberapa pemain yang saya catat bahkan dari sebelum lawan Arab Saudi, dari 2 pertandingan friendly sebelumnya, termasuk Adrian Wibowo. Itu juga pada bagus mainnya gitu. Dan saya pikir sejauh ini bagaimana staf pelatih timnas Indonesia melihat kebutuhan timnas, pemain yang cocok masuk atau enggak, sejauh ini sudah cukup oke gitu sebetulnya. Jadi tinggal bagaimana meramu permainan di atas lapangan aja sebetulnya. Kalau kita bicara soal permainan di atas lapangan, kita bisa melihat juga bahwa sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Oke lah kita jelek lawan Arab Saudi, oke lah kita sempat dibantai oleh Australia, cuman ada juga di mana permainan kita oke, tepat, termasuk juga pertandingan melawan Irak semalam. Jadi mungkin kita bisa membangun sesuatu dari apa yang sudah kita lihat dari yang bagus itu gitu. Jadi saya pikir kalau Patrick Kluivert ingin bermain proaktif, oke, blueprintnya yang mana? Blueprint lawan Irak, oke, nggak apa-apa, itu sudah bagus gitu. Tinggal apa yang perlu diperbaiki, dilihat dari situ. Oh ternyata kalau misalkan kita ketemu gelandang yang cukup gesit, cukup liat seperti Zidane Iqbal, kita masih kerepotan. Oke, nanti kita cari taktiknya seperti apa. Oh, kemudian kalau misalnya kita nggak punya Ole Romeni, bagaimana solusinya gitu? Apakah kita butuh pemain yang lebih direct atau lebih cair di lini depan? Bagaimana combination of play kita di sekitar kotak penalti lawan atau semacamnya gitu? Jadi banyak hal yang bisa dibangun dari apa yang kita lihat, dari melihat gelas setengah penuh gitu ya. Dan itu masih banyak waktu untuk sampai Piala Asia tahun depan, dan kita harapannya tentu saja evaluasi bukan cuma sekedar apakah pelatih dipecat atau tidak gitu ya, karena kalau urusannya pecat pelatih, tentu saja pertanyaan berikutnya adalah apakah pelatih penggantinya lebih baik dari pelatih yang sekarang, karena percuma gitu kalau sama aja gitu, nanti takutnya kita juga jalan di tempat gitu loh. Jadi saya pikir pertanyaan untuk memecat pelatih itu selalu lebih kompleks ketimbang reaksi-reaksi sementara sebetulnya ya, kalau dipikirkan baik-baik gitu. Oke, Mas Rossi, apakah ini berarti tandanya Patrick Kluivert harus lebih banyak spending time gitu ya, meluangkan waktu bersama para pemain gitu, dan kira-kira apa yang harus dilakukan Patrick Kluivert supaya tadi tuh evaluasinya nyata bisa dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya? Pastinya. Saya melihat kalau kebiasaan banyak pelatih tim nasional ya, katakanlah Thomas Tuchel di timnas Inggris, kita bisa melihat dia setiap pekan ada di stadion-stadion di Premier League gitu. Dia memantau pemain siapa aja yang bisa masuk, siapa saja yang mungkin ditepikan lebih dulu gitu ya. Dan saya berharap Patrick Kluivert juga seperti itu gitu di Liga Indonesia. Tadi sudah dipaparkan juga oleh Mas Gita gitu. Bagaimana supaya mungkin kita bisa melihat sananta-sananta yang lain gitu, atau mungkin Patrick Kluivert juga lebih paham bagaimana menempatkan posisi atau role pemain di posisi yang tepat. Karena kita lihat ketika menghadapi Arab Saudi beberapa hari lalu, dia memainkan Yakub Sayuri sebagai fullback ketika dia sebenarnya lebih bagus untuk offense sebagai wingback gitu. Jadi hal-hal seperti itu, keterbiasaan seperti itu yang mungkin bisa jadi evaluasi juga buat Patrick Kluivert. Oke, kembali ke Mas Gita, Mas. Berarti Mas Gita dan Mas Rossi di sini dua-duanya setuju, tidak boleh short judgment, tidak boleh terlalu temperamental keputusannya. Tapi kira-kira apa yang harus dilakukan, Mas, oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan?
Iya itu tadi memantau semua talenta yang ada di liga domestik. Kenapa liga domestik? Karena itu sumber yang paling luas. Oke, kita punya pemain-pemain di Eropa, tapi kan pemain-pemain di Eropanya itu aja gitu loh. Jadi ya sudah terpantau. Kalaupun kita ingin menambah pemain, kita harus naturalisasi dulu. Kalaupun ingin memantau pemain di sana siapa yang oke, ya harus dilihat kemudian mencoba dinaturalisasi. Kan lebih repot. Kenapa nggak mencoba dengan liga domestik dulu? Karena kedepannya ini kan kita masih punya dua pertandingan FIFA Match di November, dua pertandingan di bulan Maret, kemudian dua pertandingan di Juni, ada kemungkinan empat pertandingan di September dan dua pertandingan di November tahun depan untuk mengarah ke AFF dan juga Piala Asia. Jadi masih banyak pertandingan-pertandingan itu tadi. Asal pilihan pertandingannya juga oke. Daripada memecat pelatih, kita harus bayar kompensasi. Ya mendingan uangnya dipakai untuk membina tim ini dengan pertandingan-pertandingan persahabatan yang mumpuni menuju ke AFF dan Piala Asia. Gitu. Oke, berarti dua-duanya sepakat kita ya, dan semuanya Yes. pastinya apresiasi harus tetap diberikan kepada timnas Indonesia yang memang kalau saya bilangnya bukan pupus gitu harapannya atau pupus jalannya di Piala Dunia, tapi harus kembali jadi bekal untuk pelajaran berikutnya di Ya, dalam betul. ya laga-laga berikutnya yang akan datang seperti yang tadi Mas Gita dan Mas Rosi bagikan kepada kita. Lalu juga tadi ini highlight yang menarik karena harus berkaca dan juga harus melihat potensi dari pemain-pemain di Liga Domestik. Nah itu menurut saya yang jadi sorotan ya pada dialog kita pada hari ini. Terima kasih analis sepak bola Mas Gita Suwondo dan podcaster Box to Box Football Mas Rosi Finza atas waktunya bergabung bersama kami secara daring. Jangan lupa tidur Mas. Yes. Terima kasih Sehat-sehat selalu. sekali.